Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Dian tadi. Pak Dian, ini kan tadi bicara soal penyusup ya. Ada kemungkinan juga nggak sih kalau warga Iran ini juga menjadi penyusup atau pemberontak membantu Israel? Karakteristiknya sebenarnya seperti apa? Kalau penyusup sudah pasti ada warga Iran yang saya sebut tadi. Anggota Mujahidin Haq itu sebagian besar ya orang Iran. Kenapa? Karena mereka punya tujuan lain, menggantikan pemerintah seperti yang mereka kehendaki. Mungkin jadi monarki kembali atau mungkin ke kiri-kirian karena mereka adalah kelompok kiri. Tapi yang pasti yang namanya penyusup dimanapun di kita juga ada kok. Sumbernya satu kok, uang. Maaf, uang, wanita dan fasilitas. Dengan itu mereka mudah kok. Bagaimana mungkin seorang ahli nuklir dari pagi hidupnya itu tidak tahu kalau sudah dimonitor. Jam berapa dia keluar. Dan yang terakhir itu simpel kok. Di motor lewat tempelin bom. Nah, karena dia tahu 1 menit kemudian si ahli nuklir akan keluar berangkat. Yang mengamati setiap hari siapa kalau bukan orang Iran? Yang katakan dibayar untuk mengamati jam berapa keluar, jam berapa pulang. Itu dimanapun ada, di kita juga ada. Dan yang pasti mereka itu kan apa namanya, yang penyusup itu juga tujuannya macam-macam. Satu, mereka menyusupkan yang sekarang terjadi itu, drone-drone Amerika atau Israel sudah ada di sana kok. Artinya mereka dirakit. Artinya apa? Mereka menyusupkan komponen-komponennya secara rahasia dan itu dirakit di dalam negeri. Hal yang seperti itu sekarang ternyata bisa karena semua komponen itu bisa dipreteli, diimpor dengan fasilitas diplomatik ke kedutaan sekutunya dan itu bebas, tidak bisa diperiksa oleh custom sana. Jadi sangat mungkin dan itu lumrah terjadi di negara apalagi yang punya kepentingan dan berbeda kepentingan seperti Iran dan lawan-lawannya tuh. Penyamarannya juga sulit begitu untuk diketahui. Nah, ini penting. Sulit diketahui karena mereka bekerja seperti orang Iran bekerja seperti biasa. Bisa saja sekarang saya ini misalnya tau-taunya di agen siapa gitu kan nggak tahu kita. Mereka juga seperti itu. Tapi satu hal yang menguntungkan pihak Israel karena Timur Tengah itu wajah dan postur fisiknya hampir sama. Secara fisik nggak akan kita bisa tahu ini orang Arab, ini orang Yordan, ini orang Iran, tidak bisa. Apalagi di Iran itu juga multikultural. Ada yang bisa berbahasa Arab, ada yang bisa berbahasa Parsi, ada yang bisa berbahasa Tantan Asia Tengah itu misalnya gitu. Baik, saya mau ke Pak Anan kalau begitu. Pak Anan, dengan ditangkapnya 700 orang, apakah ini juga bisa mengindikasikan bahwa terjadinya infiltrasi Mossad ini sudah terjadi ataupun berlangsung lama? Ya, di negara konflik saya pikir lumrah terjadi seperti itu. Kita tahu lihat di Palestina saja pembelotan terhadap pemerintahan Palestina itu terjadi. Maksudnya bagaimana ada orang-orang Palestina yang membelot ya menjadi pro kepada Israel dan menjadi mata-mata Israel. Ini ketahuan itu sejak zaman Intifadah itu mulai ketahuan. Banyak orang Palestina yang malah berbelot menjadi pro kepada Israel. Nah, apalagi sekarang di negara Iran. Kita tahu di negara ini mempunyai sejarah yang sebelumnya mempunyai penguasa sebelumnya, bisa dikatakan korban daripada pasukan sakit hati, bisa dikatakan seperti itu, yaitu yang dilengserkan oleh revolusi Iran pada waktu itu. Maka kemungkinan itu sangat terbuka, ya apalagi dengan kepentingan ekonomi, ya dengan kepentingan politik yang mendapatkan imbalan yang luar biasa dari Israel dengan dari Amerika Serikat, maka kemungkinan besar bagi warga negara Iran banyak yang memilih jalan tersebut, ya jalan pintas bagaimana mereka mendapatkan keuntungan material, keuntungan politik untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan saya pikir ini dalam sebuah negara yang konflik itu pasti itu akan terjadi. Baik, saya masih ingin melanjutkan perbincangan ini, tapi kita tahan dulu karena saya ingin mengajak pemirsa TV One untuk mendengarkan laporan terbaru dari warga negara Iran. Sudah ada Said Idrus di sana. Sudah menjadi reporter TV One, Said Idrus. Baik, assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Said, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi ataupun kondisi di tempat Anda saat ini? Ini masih dalam masa gencatan senjata, apakah
kondisinya berlangsung aman dan adakah unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Iran di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia bagi masyarakat Indonesia. Saat ini saya berada di kota Qum, Iran, yang jaraknya tidak jauh dari kota Teheran, hanya sekitar 125 km. Hari ini tanggal 28 Juni 2025, tepatnya hari Sabtu, seperti yang dikabarkan oleh dunia internasional, hari ini Teheran mengadakan acara tasyik jenazah para syuhada para syuhada yang telah syahid karena serangan dari Israel ke Iran. Tentunya masyarakat hadir, ribuan masyarakat turun ke jalan untuk mengantarkan atau mengucapkan penghormatan terakhir terhadap jenderal-jenderalnya dan juga menghantarkan masyarakat yang syahid yang tewas atas serangan rezim Zionis Israel ke Iran pada tanggal 13 Juni 2025 lalu. Masyarakat turun ke jalan selain mengucapkan perpisahan, masyarakat juga sekali lagi menyatakan dukungan kepada pemerintahannya, dukungan kepada militer, dukungan kepada Republik Islam Iran, dukungan kepada pemimpin tertinggi Islam Iran, Said Ali Khamenei, yang telah berjuang demi Iran, berjuang demi negara, dan berhasil menampar atau memukul Israel serta Amerika. Terkait tentang pertanyaan yang tadi ditanyakan, apakah ada rakyat Iran yang berdemonstrasi anti Amerika atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menyerang Israel dan juga Amerika, atau mungkin ingin menggantikan sistem pemerintahan Iran? Saya rasa setelah 12 hari ini, ketika Israel menyerang Iran secara langsung, masyarakat dalam setiap lapisannya, dalam seluruh lapisannya itu bersatu, bergabung menjadi satu suara dan hampir keseluruhannya mendukung pemerintah dan mensupport pemerintah dan militer Iran untuk membalas serangan atau agresi yang dilakukan oleh Israel ke Iran. Baik, Said Idrus, ini kan pemerintah Iran juga setelah menangkap lebih dari 700 orang yang diduga ini sebagai tentara bayaran Israel. Bagaimana kondisinya di sana? Apakah penangkapan oleh pemerintah Iran ini masih terus berlangsung untuk mencari siapa sebetulnya tentara bayaran yang berada di tengah-tengah Iran? Ya, tentu saja agen Mossad atau tentara bayaran yang berada di Iran itu sangat banyak ya. Karena kalau kita melihat lagi dari serangan yang ada, tanggal 13 Juni atau hari Jumat dini hari, pukul 3 dini hari itu, serangan yang paling berat diterima oleh Iran itu sebenarnya bukan dari rudal yang ditembakkan oleh jet tempur Israel, tapi dari drone-drone yang memang sudah lama diseludupkan oleh agen-agen Mossad ke dalam Iran. Drone-drone tersebut yang diterbangkan, drone-drone tersebut yang istilahnya meledakkan bangunan-bangunan atau perumahan-perumahan warga, sehingga air defense pada saat itu tidak mampu menangkal drone karena memang diterbangkannya dari ground, bukan diterbangkannya dari air, sehingga air defense bisa menghantar, mengcounter serangan tersebut, sehingga korban banyak berjatuhan karena memang drone serangan rezim Zionis Israel rezim Zionis Israel memang memusatkan dengan serangan drone yang memang sudah diseludupkan oleh agen-agen Mossadnya. Nah, kalau kita bertanya siapa agen-agen Mossad yang ada di dalam Iran, tentu saja bisa aja warga negara Iran sendiri, yang memang masih banyak warga negara Iran yang masih menginginkan pemerintahan Reza Pahlavi atau pemerintahan Pahlavi. Walaupun saya katakan itu tidak terlalu banyak ya, karena masyarakat Iran secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat Iran adalah masyarakat Islam yang benar-benar sadar terkait tentang Iran saat ini adalah salah satu negara yang berdiri paling depan untuk melawan rezim-rezim tirani seperti Israel dan juga Amerika. Sebagian juga memang masuknya dari imigran-imigran ilegal Afghanistan. Dan kebanyakan yang memang menyeludupkan drone dan juga menjadi agen Mossad itu malah bukan warga Iran, tapi
imigran gelap dari Afghanistan dan juga dari Kurdistan. Kita tahu di batasan timur Iran itu berbatasan dengan Afghanistan dan juga di barat itu berbatasan dengan Kurdistan. Dari dua tempat ini banyak imigran-imigran gelap yang datang atau imigran-imigran ilegal yang masuk ke Iran, dan mereka yang dibayar oleh Mossad dan mereka yang dibayar oleh Israel untuk menjadi agen-agennya di Iran dan melakukan aksi teror. Itu yang terjadi sekarang ini. Baik, terima kasih reporter TV One yang berada di Iran, Said Idrus, atas laporan Anda. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya mau ke Pak Riza. Pak Riza, ini setelah mendengar laporan dari rekan kami yang berada di Iran, ternyata masyarakat ini satu suara begitu dan masih mengatakan bahwa adanya kemungkinan sebelumnya kan lebih dari 700, tapi masih ada kemungkinan lebih dari itu. Tapi kalau menarik apa yang kita bicarakan sebelumnya, bicara soal infiltrasi, bagaimana sebetulnya mekanisme infiltrasi agen ini bisa dilakukan dan tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang panjang? Jadi kalau saya bilang bukan infiltrasi istilahnya, jadi pembinaan aset. Jadi dalam hal ini baik Mossad maupun CIA sudah memiliki aset. Aset itu adalah warga lokal atau dalam hal ini adalah Iran yang sudah sekian lama dibina, sekian lama dilakukan pendekatan, bisa berdasarkan motivasi uang, ya, dan juga tentu mereka sebagian punya cita-cita seperti tadi disampaikan ingin mendirikan kembali monarki. Kalau saya lihat jumlah yang tidak terlalu besar bukan masalah. Kita bisa ambil contoh dari bagaimana pemerintahan Hamid Karzai di Afghanistan terbentuk. Hamid Karzai kecil aja, just a few people, tapi Amerika bisa mendudukan dia sebagai pemimpin di Afghanistan melalui satu operasi. Gabungan operasi intelijen dan operasi militer. Di Iran pun juga bisa seperti itu. Jadi aset-aset ini banyak dari kelompok pro monarki, kelompok yang tidak puas, yang menginginkan sekularisme, yang menginginkan kebebasan, ya mungkin merasa dalam hal ini aspirasinya ditekan, ya. Ini kita bicara secara secara terbuka aja gitu loh. Jadi memang ada yang ingin aspirasi seperti itu. Nah inilah kemudian dibina sekian lama. Nah ini sudah terjadi sejak pasca revolusi Iran, sejak rezim Shah Pahlavi ini jatuh gitu loh. Amerika langsung melakukan penggalangan di situ. Sekian lama, bertahun-tahun. Demikian juga Iran juga, saya lihat hebat juga. Bisa melakukan riset dan pengembangan teknologi roket secara tidak terdeteksi, baik oleh Mossad maupun oleh CIA. Dengan kemampuan roket yang seperti kita lihat selama ini. Jadi ini sekarang pertempuran intelijen. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Iran dengan menggunakan proksinya, seperti di Yaman, untuk melakukan serangan terhadap Israel. Itu juga penggalangan dari intelijen Iran. Demikian juga Iran dibantu oleh intelijen Rusia, SVR, maupun intelijen Cina, MSS. Gitu. Ya, ini Rusia ini nggak ingin kehilangan, lepas lagi Iran seperti dia kehilangan Suriah. Rusia ini kehilangan Tartus, pangkalannya di Suriah, gitu loh. Nah ini tentu juga dalam hal ini Rusia juga tidak akan membiarkan juga, dia akan mensupport. Jadi ini peperangan bukan hanya Mossad plus CIA melawan intelijen Iran, MOIS itu ya, Ministry of Intelligence and Security, tapi juga dengan dinas intelijen asing yang mensupportin. Kalau saya lihat ada 3 yang membantu Iran di dinas intelijen asing. Ya ini SVR Rusia, kemudian MSS Cina, dan ketiga ISI Pakistan. Gitu loh. Itu tendensinya dari mana? Kelihatannya dari teknologi peperangan yang dilakukan. Jadi bagaimana Iran ini bisa mengintercept rudal-rudal dari Israel itu adalah berkat dukungan dari sistem komunikasi dari yang disupport oleh Cina dan Rusia. Kalau saya lihat begitu. Baik. Dan juga Pakistan. Pakistan ini memiliki teknologi yang cukup mumpuni untuk bisa mengoperatkan, menyambungkan antara moda alutsista yang berbeda. Seperti yang dilakukan waktu dia berhadapan dengan India
dalam perang udara. Pak Riza ditahan dulu karena saya juga sebetulnya penasaran ingin mendengarkan pengalaman dari Pak Dian ketika menjabat begitu. Kan ini terang-terangan ya kalau kita lihat kondisinya Mossad mengakui telah menggelar operasi senyap. Apakah memang sering begitu kejadian ini terjadi di mana Mossad ini secara terbuka menyampaikan apa yang dilakukannya termasuk dengan operasi senyap ini? Ditahan nanti Pak Dian, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.